Dari semua valuasi tim olahraga, 13 tim NFL masuk ke top 20. Mungkin kalau lihat tim paling mahal gitu kan di olahraga pasti makirnya Madrid, Barca, enggak. Dallas Cowboys. Mantan menteri Tuh. Pak Dahlan Iskan juga menonton American football gitu. Balik lagi di Regista 101. Setelah di episode lalu kita udah ngomongin nih bagaimana sih Formula One tuh peraturannya dibahas bagaimana, terus juga bagaimana sih poin-poinnya tuh dihitung tuh bagaimana. Kali ini di episode ketiga kita ngebahas olahraga yang sebenarnya di Indonesia itu peminatnya banyak. Cuman banyak orang tuh yang udah antipati duluan gitu kan. Namanya football tapi kok mainnya tuh pakai tangan, ditangkap pakai tangan. Ya walaupun ada nendangnya sih, cuman mostly itu mainnya pakai tangan. Kenapa gitu? Nah, kita sekarang di Regista 101 kali ini akan ngebahas terkait American football. Karena nggak lengkap kalau misalnya gue ngomong sendiri gitu. Dengan narasumbernya yang pasti udah cukup berpengalaman di dunianya di American football atau kalau di Indonesia. Langsung aja gue kenalin narasumbernya bersama Fadil Saputra. Wis. Ini udah langsung pakai glove tuh. Gimana ceritanya? Biar kayak greedy gitu. Gak. Mungkin ini ya glove ya. Ini kalau kalian nonton NFL atau football gitu kan. Nah ini glove receiver gitu. Atau glove yang dipakai sama pemain. Karena sebenarnya di Indonesia ada yang main ini juga. Cuman nanti kita bahas itu. Nanti kita kembali lebih lanjut lagi. Tapi sebelum kita ngebahas terkait apa itu glove nanti, gue mau nanya nih Dil sama lu. Apa tuh? Kenapa? Lu kan lu datang pakai jersey nih. Jersey lengkap, terus juga glove lengkap juga gitu. Bola lagi nih. Ada bola lagi. Nah, ini bola yang dipermasalahin di masyarakat ini. Betul. Ini kalau kata orang-orang ini tuh hand egg katanya. Karena ini bolanya kan bentuknya lonjong nih ya teman-teman semua ya. Bentuknya lonjong kayak telur. Tapi sebelum kita ngebahas bolanya nih, kenapa kayak telur? Kenapa sih orang tuh harus nonton NFL? Karena padahal kan di Indonesia itu tuh bukan olahraga yang populer NFL sendiri. Bahkan American football in general itu tuh bukan olahraga yang populer. Itu kenapa coba? Karena gini, gue emang dari dulu kan juga dari kecil gue nonton olahraga ya. Nah tiba-tiba pas gue sekitaran SD gitu, gue pas mau sekolah gitu kan, gue nonton TV tiba-tiba ada NFL nih. NFL-nya lagi Super Bowl 40. Nah kebetulan ini kan gue pakai Steelers ya kan. Nah Steelers itu pasti juara Super Bowl 40. Nah makanya gue jadi obsesi gitu karena pas gue nonton American football ya itu ya olahraganya ya benar-benar seru karena ya mungkin ya kalau dibanding sama sepak bola kan pasti ada momen-momen yang bikin penonton langsung berdiri gitu kan. Betul. Ini emang sih American football ya sekali play paling cuma 5 detik 6 detik tapi kan itu momen-momennya ada yang bikin jantungan gitu. Abisnya pas musim kemarin aja pas 2021 aja itu aja pas kita nonton bareng di NFL ya, pas sama komunitas kita itu, wah gila sih itu reaksinya udah pada teriak-teriak gila jantung gue udah gak kuat gitu kan. Jadi emang NFL itu yang pertama sebenarnya seru banget. Kedua itu ya NFL itu gak sekedar cuman tubruk-tubrukan terus tabrak terus tackle sampai hajar badan sampai hancur itu enggak. Sebenarnya ada strateginya. Pasti nih kalau lu yang main Madden ya kan. Karena kita rekomendasiin buat main Madden gitu, Madden NFL. Pasti ada tahu yang strategi kayak single back, shotgun, kalau di defense ada 3-4, 4-3, nickel, dime, bla 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 itu kalau lihat playbooknya NFL itu ya, itu udah kayak buku kamus dikali 3 kali. Segini. Tebel banget ya berarti ya? Tebel banget. Makanya jadi NFL itu selain seru, terus ada juga aspek-aspek yang bisa dianalisis yang bisa bikin obrolan tuh makin seru gitu. Benar, tadi kan juga lu udah sempet mention namanya playbook dan itu tuh maksudnya playbook itu tuh apa itu kayak kalau misalnya di bola itu paling kayak strategi itu kan. Jadi kalau misalnya playbook itu kayak strategi bola misalnya kayak 4-2-3-1, 4-3-3. Nah, kalau di American football tuh ada namanya playbook. Jadi kayak strategi-strategi gitu ya kan? Benar. Jadi itu kalau playbook itu satu tim punya playbook yang playnya itu sampai ratusan. Itu semua pemain harus wajib hafal
hafal mati deh. Karena kalau nanti pas play, kalau lagi sebelum play kan pasti ada kayak, pasti lihat suka ada yang ngumpul gitu kan. Iya, betul. Ngumpul satu gitu, huddle ya kan. Nah, nanti kalau misalnya QB bilang strateginya bla 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 bla, lu kalau nggak hafal kelar. Itu. Makanya itu playbook itu harus hafal. Harus hafal satu playbook semuanya. Bahkan di insert yang digambar ini tuh juga ada strateginya sebenarnya gitu. Jadi yang kebetulan yang megang bola ini kan nanti bakal kita bahas juga. Ini namanya quarterback. Posisi quarterback ini yang megang bola, yang tugasnya itu ngelempar bola. Ini pun juga dia ini yang megang playbooknya tadi. Iya, kan? Ibaratnya ini QB-nya nih yang harus hafal semuanya. Makanya kan ada beberapa QB yang mungkin ada yang pakai namanya itu risk coach gitu kan. Jadi buat mau play-nya pilih apa, nah ntar ditulis buat di game itu gitu. Betul. Next, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang bikin menarik dari American football in general kan? Tadi kan udah disebutin juga kan kayak NFL tuh seru banget gitu kan. Nah, in general tuh sebenarnya selain dari seru, apa yang lebih menarik lagi dari tadi? Menariknya tuh apa lagi gitu? Oke, yang menarik lagi nih. Ini gue setelah mempelajari NFL, terus juga olahraga Amerika yang lain yang major kayak MLS, NBA, sama NHL, dan olahraga lain. Yang pertama nih, ini gue juga kaget. Mungkin orang pada mikirnya NBA itu olahraga terbaik di Amerika. Salah, NFL. Dan ini benar, karena di data di statistik pun juga disebutin, kalau jumlah penontonnya yang di Amerika khususnya, NFL tuh banyak banget lah yang nonton, bahkan lebih banyak daripada di NBA Finals. Kan kalau di NFL tuh finalnya namanya Super Bowl kan ya? Super Bowl itu bahkan katanya loh ya, itu di Amerika tuh diliburin, satu negara diliburin. Betul banget. Jadi itu karena saking gedenya Super Bowl ini di event Amerika, itu diliburin, terus juga rating TV-nya ya kalau lo lihat ya ratusan juta penonton yang nonton Super Bowl. Ya nggak kaget. Yeah. Terus juga yang kedua ya kan, nih. Kalau dari ini ya belum aspek ke game ya. Iya, belum aspek ke game. Mungkin kalau lihat tim paling mahal gitu kan di olahraga pasti makirnya Madrid, Barca, enggak. Dallas Cowboys. Nah itu biasanya tuh ada biasanya kan kalau di mana di internet tuh ada tulisan top 13 for best gitu kan, for best list itu. Forbes, nah yeah. Emang kalau di tim bola kayak Barcelona, Real Madrid ada, Manchester United ada gitu. Cuman ternyata valuasinya tuh tim-tim NFL tuh biasanya lebih tinggi juga gitu daripada tim bola. Kalau nggak salah nih yang terbaru ini kan kemana ada yang rilis, gue lupa nama websitenya. Itu dari semua valuasi tim olahraga, 13 tim NFL masuk ke top 20 tuh. Nah berarti memang menarik itu gitu NFL dan American football in general. Iya. Oke, next pertanyaan yang ketiga nih. Nah ini bola nih. Bola. Bentuknya kena pakai telur. Nah, hand jadi egg kalau kata orang-orang tuh hand egg. Ini kenapa? Kok bisa jelasin nggak kenapa bentuk bolanya kayak gini gitu? Jadi gini, itu sebenarnya ceritanya American football itu kalau ditarik lagi nih sejarahnya itu awalnya sebenarnya emang dari rugby di Inggris kan. Betul. Nah, jadi rugby ini juga punya saudaranya namanya bola. Cuman kan ya kalau yang di luar Amerika kan bilangnya football, kalau mereka bilangnya soccer. Karena kan kalau soccer itu kan diambil dari Association Football. Terus media-media cari yang slang yang lebih gampang. Jadi kan ASOC kan, tapi dibikin lagi yang lebih gampang jadi soccer. Nah, jadi itu dulu emang ini kan bolanya dipakai nih buat main football ya. Tapi tiba-tiba gue lupa namanya siapa gitu pas zaman dulu. Kan rugby itu, sorry kalau salah ya. Jadi itu buat nge-score itu salah satunya selain buat yang lari ke end zone terus taruh bola, itu kan nendang bola ke goal post. Yeah. Nah ini dia yang seharusnya nendang, tapi dia ngambil bolanya terus dia lari kayak touchdown di NFL itu. Nah karena itu olahraganya mulai masuk ke Amerika, terus ternyata ya dari penduduk Amerika lebih tertarik sama ini, dan ini udah dibilangnya rugby football. Ya karena rugby-nya udah ada yang lain kan, ya udah dibilangnya football. Gitu. Bukan ada juga yang bilang karena ini namanya football, ini bentuknya one foot gitu kan. Yeah. Nah jadi bilangnya football, tapi sebenarnya ceritanya dari ya ditarik sejarah itu dari rugby. Nah mungkin emang sih banyak yang bilang rugby, cuman ya kita maklumi lah ya karena itu
mungkin dia masih awam gitu kan, tanya rugby, tapi ya nggak apa-apa gitu. Emangnya kadang orang Amerika tuh suka semaunya sendiri Iya, gitu, makanya- kayak berasa value-nya lebih tinggi dari diri mereka sendiri gitu kan. Makanya orang Amerika kalau punya dunia sendiri ya udahlah, nggak apa-apa, Iya, lanjutin aja. bahkan kalau misalnya tim-tim juara gitu ya, kayak NBA, kayak kompetisi NBA, NFL juga malah. NFL juga bener sama Iya. MLB, mereka tuh selalu mengklaim diri tuh world World champion champion. gitu, juara dunia. Ya Amerika gede sih, tapi ya jangan ngeklaim kalau negara lu punya world champion gitu, padahal yang main kan nggak banyak gitu kan. Nanti Iya. bakal kita bahas terkait yang main American football di dunia, nggak hanya di Amerika doang gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa tuh? Tadi kan bola udah dibahas nih, sejarahnya kenapa bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, kalau mainnya sendiri nih, Oh mainnya. mainnya kan kalau misalnya yang gue lihat selama ini tuh, mainnya tuh kayak ada pakai helm, terus juga ada kayak body armor-nya gitu kan. Di Iya. dalam jersey-nya tuh ada body armor-nya gitu. Iya. Dan itu kenapa mainnya harus kayak gitu gitu? Karena ya pastinya mungkin kalau dibandingin sama rugby kan, rugby kalau kalian lihat kan emang olahraganya juga keras ya. Nggak ada yang pakai armor juga, paling juga pakai helm kayak Peter Cech ya nggak salah ya. Iya, Nah, ada yang helm-helm pakai helm gitu kan. Hmm. Nah, kalau di football ya karena emang zaman dulu itu mainnya tuh udah sadis banget, udah kayak lu nonton ini kan WWE ya kan, dibanting, ya kan dibanting terus sampai di suplex ada, Iya. di tombstone ada. Nah, itu kan cederanya parah kan. Jadi pakai Bentar, ini Oh. kan, nah tadi kan udah bilang helm nih. helm ini helm pakai helm gas gitu-gitu kan, helm teko. Boleh nggak sih kalau main American football tuh pakai helm yang begini gitu tuh? Itu boleh nggak sih sebenarnya? Ya jangan. Ntar kalau main kayak gini nubruk yang ada nih bukannya kepala bener malah penyok ntar makin penyok kepalanya. Pala gasnya meledak kali Iya ya? kan meledak ntar kan. Nah, balik lagi. Jadi mungkin gue nambahin dikit ya kenapa boleh kayak gini. Jadi kan dulu kan rugby bolanya gede kan. Ya. Nah, karena American football itu bedanya bisa lempar ke depan. Nah, jadi kalau lempar bola rugby kan susah ya. Iya. Gede banget. Jadi dibikin lebih kecil gitu. Nah, terus kenapa helm sama body armor yang ya kalau lihat kan pemainnya udah kayak raksasa gitu Iya, kan. orangnya udah gede-gede banget sih. Iya, nah ya karena emang permainan American football tuh keras. Kalau kalian cobain nih main, ya tapi jangan ya, don't try this at home, ya kan. Kalau kalian cobain main football di dekat rumah, terus asal hatem, ya Ya, sakit sih. panti pijat rame. Iya, tempat pijat rame, terus tempat pijat sakit semua Sakit badan. semua, ya makanya jadi dipakai helm sama body armor itu. Nah, tadi kan udah disebutin tuh sama si Fadil terkait rugby. Nah, bedanya nih American football sama rugby itu yang paling gampang dibedain nih dari American football sama rugby itu apa? Nah, tergampang itu kalau kalian nonton rugby kan pasti opernya ke samping. Ya kan? Nah, kalau American football itu jadi boleh dilempar ke depan. Karena kalau di rugby itu kan nggak boleh lempar ke depan, boleh kan ditendang. Kalau iya, rugby benar. kan. Nah, nih. Dari gambar ini Nah, juga nih. kalau American football itu bisa lempar ke depan, kayak tadi gue bilang kalau rugby harus ke samping. Itu sih yang paling mencolok banget dari bedanya American football sama rugby gitu. Sama mungkin bentuk bolanya juga kali ya? Nah, ini kan lu lihat tuh bentuk bolanya udah kayak set nih telur apa ya? Telur asin kali ya? Iya, kayaknya. Warnanya hijau gitu kan, telur asin gitu. Nah, ini kan kalau football kan kalau kalian lihat tuh bolanya kan kecil. Kayak yang tadi gue bilang karena lempar bola rugby ke depan susah. Susah. Dan jadi juga dibikin kecil. kalau bola rugby kan yang gue lihat itu, ini kan maksudnya polos doang nih gitu kan. Iya. Nah, di bola American football ada talinya nih. Nah, Nah, fungsinya buat apa sih? Nah, tali itu kalau kalian udah nonton NFL atau mungkin film-film tema American football kan pasti tahu quarterback kan. Quarterback itu ibaratnya ya kayak superstarnya gitu di NFL. Nah, jadi tuh tali ini nih, yang ini. Ya, yang Nah, yang tali ini nih. Nah. Nah, itu nih talinya. Talinya nih, talinya ya. Itu gunanya buat grip buat QB lempar gitu. Karena kan pas terima bola kan pasti QB cari talinya nih buat Iya, grip. iya. Nah, dia pegang talinya itu buat grip lempar bolanya itu. Nah, itu. Nah, Dan kalau di close up jadi sebenarnya tali ini tuh ada fungsinya juga ya ternyata ya? ada. Jadi buat ngegrip pas ngelempar bola gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngerasa bolanya kayak gini ya sebenarnya juga ada fungsinya tadi seperti yang Ada udah fungsinya. dijelasin sama si Fadil gitu. Bukan hiasan aja. Itu penting. Justru ini penting apalagi buat quarterback gitu. Iya, bentar. Next, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi juga disebutin kan terkait American football yang kalau misalnya Super Bowl tadi kan yang nonton juga banyak banget itu, nggak cuma dari Amerika doang. Iya. Bahkan
the whole world, seluruh dunia tuh kayaknya juga nonton Super Bowl, halftime-nya sih lebih tepatnya ya. Iya Halftime sih. Super Bowl itu Iya, iya. banyak orang yang nonton karena tergantung siapa artisnya sebenarnya. Betul. Cuman gue mau kayak, ada nggak sih American football tuh dimainin selain di Amerika gitu? Oh, Ada nggak sih sebenarnya? yang justru ada. Oh ada ya malah ya? Ada, nggak cuma namanya American football ya American, cuman ada di luar Amerika nih, contohnya kayak gini nih. Ini olahraganya di Jerman. Oh, di Jerman ada ya? European football atau apa gitu, gue lupa namanya. Ada di Jerman. Ada di Amerika Selatan, Amerika Latin kalau nggak salah ada. Di Asia, di Jepang ada. Iya, kalau di Jepang setahu gue juga ada. Jadi namanya sama juga, kalau nggak salah sih seingat gue namanya Amefuto ya. Nah betul. bahkan kan kalau misalnya teman-teman nih yang suka baca anime gitu kan atau manga gitu, iShield 21 kan juga terinspirasinya dari American football gitu. Betul. Makanya jadi kita kan sering banget yang baru nonton NFL gitu ya ke komunitas kita. Nah, kita tanyain pertama kali tahu NFL dari mana? Dari iShield. Oh, iShield 21. bagus sih. Emang iShield emang kasih impact yang gede buat yang baru nonton. Jadi makin tertarik sama NFL gitu. Iya, siapa sih tokoh utamanya, gue lupa. Sena ini ya, siapa Kobayakawa. Iya nggak sih? Sena Kobayakawa. Yang pokoknya kalau yang maaf teman-teman yang otaku yang suka baca manga ya kasih tahu aja namanya, kok nggak salah singkat gue sih namanya juga Sena Kobayakawa ya. Karena memang gue tidak ngebaca, cuman gue tahu juga gitu ini olahraga yang memang beda juga kan. Kalau misalnya di Jepang kan kata-kata kalau komik kan bahasnya kayak bola, kayak Tsubasa deh, itu kan ngebahasnya bola. Terus kalau misalnya kalau basket tuh ada namanya itu slam dunk, terus juga ada Kuroko no Basket. Nah, kalau yang American football ada manganya juga, yaitu iShield 21 gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Kan di Indonesia tuh susah ya buat, maksudnya mainnya aja pun juga udah susah gitu loh. Iya, mau ini kan tadi gue bilang ya jangan asal nubruk diurut semua ntar. Iya, udah mainnya mah susah gitu ya. Nontonnya juga kagak tahu gimana gitu kan. Sebenarnya kalau orang Indonesia kalau mau nonton, maksudnya gue udah tertarik nih, gue mau nonton American football nih. Tadi udah disebutin olahraga yang menarik apa segala macam. Gue mau nonton gimana sih caranya? Nah, jadi tuh nih contohnya nih. Nah, nih. Ini waduh, rame banget ya. Nih. Ini nobarnya di Surabaya loh. Nah, kaget nggak tuh? Bukan di Jakarta berarti? Kagak. Di Surabaya malah ya? Surabaya. Mana nih Arek Surabaya, langsung tulis komen deh tuh. Wih, nih yang main flag football atau menonton NFL di Surabaya langsung tulis di komen ya. Ada nggak nih kalian di sini nih? Ini nonton nobarnya di Surabaya. Bentar, ini ada yang kita kenal nggak kira-kira ya? Kayaknya nggak ada, tapi bentar. Ini nomor 15 sih. Kayak gue familiar deh sama dia deh. Siapa ya? Ini boleh disebut orangnya? Sebut aja kali ya. Jadi ini nomor 15 ini nih yang pakai jersey Patrick Mahomes. Apalagi kalau kalian main Fortnite nih kan ada skinnya Patrick Mahomes nih. Nah ini jersey-nya nih yang dipakai itu Bapak Azrul Ananda. Wow. Bapak Azrul Ananda. Iya. Owner dari IBL ya? Bukan IBL. Sekarang apa ya? Dulunya tuh IBL. Iya. Dulu pemiliknya IBL. Terus juga ownernya Persebaya juga sekarang. Owner tim dari Persebaya. Terus ya dia aja nonton gitu. Bahkan dia nggak nonton sendirian, men. Ini rame loh. Gue aja ya jujur. Gue aja pas dikasih foto nobar di Surabaya selama ini gue kaget loh. Ini juga nih aduh. Tapi gue pas lagi lupa gue namanya. Aduh. Ini kalau misalnya teman-teman ya, mungkin kalau di foto mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Cuman kalau misalnya gue sebut namanya, ini adalah dulu mantan menteri. Pak Dahlan Iskan juga menonton American football gitu. Berarti memang sebenarnya tuh seru. American football tuh yang nonton di Indonesia banyak, tapi karena mikirnya ya gue nontonnya dikit nih, yang nonton dikit nih, gue sendirian nonton jadi malas nonton. Enggak, banyak. Pasti nggak percaya kan yang nonton NFL dan dari Aceh sampai Papua, nggak percaya kan? Bener ada. Nah ini kan udah nobar nih, kita udah ngerasain kayak nobar rame-rame gitu kan. Tapi gue tuh nggak cuma pengen nobar doang sih, gue juga pengen ngerasain gimana caranya main American football. Tapi kan kalau di Indonesia kayak susah banget ya buat main American football karena harus punya helmnya, body armornya juga dan harganya tuh lumayan mahal sih menurut gue ya. Dan biar orang Indonesia kayak kita nih yang pengen gimana rasanya main football ya, kita main football tuh
Gimana sih kalau misalnya lu bisa jelasin? Ada nggak sih caranya buat main football di Indonesia? Ada. Nih lu pasti bilang ada. Gue bilang ada tuh. Hahaha gitu kan. Nah, ada. Jadi tuh di Indonesia itu. Nah ini contohnya. Oh iya nih. Nah. Wah bahkan yang main cewek ya? Tuh. Wow. Cewek yang main. Keren. Keren kan? Keren kan? Gak cuma cowok doang. Jadi tuh di Indonesia itu emang kalau main American football itu pasti nggak bisa karena yang tadi lu bilang kan harus pakai pelindung yang banyak, harganya lumayan. Nah, ada alternatifnya namanya flag football. Nah, jadi kenapa flag football? Karena flag football itu buat mengganti kan kalau American football kan tackle. Nah, flag itu jadi nih. Lu lihat kan nih, dia kan megang flag, ya kan? Ini megang flag. Yang merah nih nah, ya, iya. yang merah nih teman-teman. Dia tuh ngambil flag dari yang megang bola ini. Ya kan? Nah, jadi tuh flag itu buat pengganti tackle. Gitu. Jadi flagnya tuh jadi tackle-nya kalau di American football diganti dengan ngambil flagnya. Nah, jadi nih kalau lebih gampangnya lagi kalau kalian di deket rumah main gobak sodor gitu kan. Nah, ini mirip gobak sodor sebenarnya. Iya juga sih. Cuma iya kan? Iya juga ya. Gobak sodor kan? Iya. Cuma bedanya ya kalian harus tarik flag gitu. Buat stopin permainannya gitu. Oh, iya. Iya, jadi ini kan mainnya Jakarta. Nggak cuma di Jakarta. Nggak cuma di Ada Jakarta. di Bandung, ada di Blitar, ada di Surabaya, ada di luar Pulau Jawa, gue lupa ada gitu pokoknya. Satu lagi gitu. Banyak pokoknya main flag football. Berarti emang bisa dimainin di Indonesia berarti ya football Bisa. ya? Ini bolanya lu beli di online di ini apa? Online shopping gitu ada. Ya di online store dimanapun berarti ada lah ya. Mau beli sekedar beli bola doang nih. Ada berarti ya? Ada. Terus juga tadi lu udah pakai glove, berarti beli glove. Ada juga nih? Ada. Ada semua? Ada. Respect. Keren banget emang bisa mainin football di Indonesia. Cuman kita udah ngomongin nih tadi cara football segala macam. Sekarang kita coba agak sedikit teknis sedikit kali ya. Oh, boleh. Jadi berapa orang sih kalau misalnya ada satu foto gitu kan biasanya kayak tim lawan sama tim yang nyerang gitu kan. Itu banyak banget kayak banyak banget gitu kan. Kalau misalnya gua baca-baca juga itu yang timnya tuh juga bisa banyak banget gitu. Tapi sebenarnya in general tuh berapa orang sih mainin posisi kayak gini nih? Iya. Itu sebenarnya berapa orang? Sebenarnya sama aja kayak sepak bola ya, 11 lawan 11. 11 lawan 11 ya. Jadi nih, gue hitung yang putih ya. Ini kan putih ini timnya Buffalo Bills ya. 1, 2, 3, 4, OL 5, udah pasti 5. Itu berarti OL pasti 5. OL itu offensive lineman yang badannya udah kayak ya udah kayak raksasa gede-gede gitu lah ya. Lu kalau ngobrol nih leher pasti pegel nih, ngomong gini. Soalnya nunduk mulu ya kalau mau ngomong ya. Iya, nah 5, tuh 2, 4, 5, 9, 10, 11. Lawan 11. Ini 11-nya offense, untuk defense-nya juga sama, 11 juga? Sama persis 11. Sama persis. 11, 1, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kayak nonton sepak bola aja, cuman bedanya kalau sepak bola kan pada nyebar-nyebar kan. Nah, kalau NFL itu kan ngumpul jadi satu. Jadi kayak ibaratnya ini banyak banget sih yang main, padahal sebenarnya 11 11 versus 11. Bahkan nggak cuma ini kan kayak offense dan defense gitu kan. Bahkan kayaknya tuh offense dan defense tuh juga terpisah gitu, nggak kayak misalnya offense juga main defense juga, terus yang defense juga main offense juga. Kalau di American football nggak kayak gitu ya? Iya, jadi tuh offense dan defense-nya di NFL itu nggak yang satu orang main offense defense, harus ini dibedain. Ini pemainnya main offense, yang ini pemainnya defense. Karena kalau satu pemain main dua, capek. Udah main capek. Ngos-ngosan, pakai helm body armor, lari-lari, ngejar gitu, berat. Udah gitu kan mainnya outdoor ya kan. Iya lagi. Aduh, gitu. Jadi ngos-ngosan gitu. Jadi ada dibedain. Sebenarnya ada 3 sih. Offense, defense, sama special team. Special team itu yang special itu baru tuh yang nendang bola. Special team nanti juga akan kita bahas ya. Nanti itu juga dibagi-bagi lah tuh. Ada offense, ada defense, nanti bakal dibagi lagi. Nanti akan kita bahas juga di part selanjutnya gitu. Cuman kalau misalnya mau cetak poin tuh, kalau di bola kan berarti cetak poin gol lah ya. Nah kalau di American football itu namanya touchdown. Nah, kenapa sih namanya touchdown? Nah, jadi itu touchdown kayak itu mau mendarat pesawat gitu kan, namanya touchdown gitu. Jadi itu touchdown itu juga ceritanya dari yang kayak awal itu kayak dari rugby. Jadi kan rugby itu kan kalau nyetak skor kan harus taruh bola, touch, down. Nah, jadi daripada ribut nyari apa yang lain, udah pakai itu aja. Gitu, touchdown. Nah, jadi di NFL ya nggak perlu kayak rugby yang mesti taruh bola ke end zone gitu, nggak usah. Jadi, jadi sampai end zone udah kelar touchdown.
Oh, yang penting tinggal bawa bolanya aja ya, tinggal bawa bola ke ujung lapangan, berarti langsung touchdown gitu berarti ya? Betul banget, betul. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir nih di part pertama nih. Mhm. Tadi kan udah ada formasi tuh, ada orang-orangnya berapa 11 lawan 11 gitu. Posisinya apa aja sih? Nah, ini nih, ini mulai teknikal ya. Cuman sebenarnya kalau kalian, kalau gue ya, kalau gue sih saranin kalian main gamenya di Madden NFL itu bakal lebih paham lagi buat NFL ya. Cuman gue kasih tahu dulu ya dikit. Boleh. QB ini itu the man in charge, ya kan? The man in charge. He calls signals tuh. Jadi tuh quarterback ya. Mungkin kalau kalian taunya kalau misalnya di sosial media kayak Patrick Mahomes, the GOAT Tom Brady Nah, tuh, Tom Brady bapak, tuh, betul, bapak Tom tua yang Brady. masih juga nggak ke pensiun Masih itu main ya, sampai masih main. Nah itu namanya QB. Yang lempar bola yang tadi gue bilang nih, yang lemparnya mesti pegang jahitan. Halfback. Nah halfback itu sebenarnya istilah zaman dulu, sekarang pakai running back gitu kan. Nah, terus ada namanya wide receiver. Wide receiver itu wide receiver itu yang nangkep bola yang pakai ini nih, yang gue pakai sekarang nih, tuh, glove. Nah, glove. Terus wide receiver lagi. Oke, nah terus ini ada OL nih. OL sebenarnya 5. Nah, nanti ada juga pemain yang bisa hybrid bahasanya. Hybrid bisa jadi OL ngeblocking atau juga bisa nangkep bola namanya tight end gitu. Itu yang offense. Nah, OL itu ada 3 sebenarnya. Center, guard itu yang persis di samping center, persis kanan kiri, sama tackle yang bagian luar gitu. Nah, di defense itu ada namanya, ini kan offensive lineman kan. Nah, yang offensive lineman tuh orangnya yang gede-gede itu ya? Yang gede-gede yang lindungin QB, yang biar nggak ke tackle, kena sack gitu kan. Nah, lawannya offensive lineman yang langsung ketemu itu, kalau misalnya nonton film kan langsung gitu kan. Nah, itu namanya defensive lineman. Nah, defensive lineman ini yang di depannya nih yang langsung hadap-hadapan sama OL. Nah, biasanya suka taruh ada pemain defense di samping namanya N gitu, ada N karena paling kanan paling kiri paling gitu. ujung ya berarti ya, paling ujung tapi ya. itu sebenarnya tergantung formasi juga, bisa antara 4-3 atau 3-4. Itu ntar kita Nanti bahas akan kita bahas di episode selanjutnya. Terus ada linebacker itu ibaratnya QB-nya defense. Oh gitu. Nah, jadi dia ngeliatin nih QB-nya mau kemana nih, Nah, tadi kasih tahu nih, ntar lu ke situ. Nah, terus yang jagain WR biasanya namanya cornerback, sama terakhir nih yang paling belakang nih biasanya yang buat ngejagain kalau misalnya ada lawannya yang larinya jauh terus QB-nya mau lempar jauh. Nah, ada namanya safety gitu. Ini kayaknya udah cukup ngejelasin ya bagaimana formasinya bahkan ada unit masing-masing gitu. Ada unit masing-masingnya juga. Nah, lu kan juga main nih, main flag football di Indonesia. Lu kalau main posisinya apa? Gue sih mainnya ini ya, quarterback, karena ya gue dulu pertama kali main tahun 2010-an kalau nggak salah. Nah, pas gue pertama kali main jadi QB itu sempat jadi tight end. Nah, terus ya karena ada sesuatu hal jadi ya gue lebih prefer jadi QB aja deh. Pertanyaan terakhir banget nih. Kalau misalnya kita mau main flag football kayak tadi nih, saran untuk orang yang baru belajar main flag football tadi, saran posisinya tuh enaknya mainnya sebagai apa? Untuk pertama kali. Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Gue sih nyaranin QB jangan dulu deh. QB harus belajar sih. Harus belajar gimana cara ngelempar spiral sama gimana cara ininya badannya ya. Kalau gue sih nyaranin wide receiver sih. Wide receiver, kenapa? Wide receiver, karena wide receiver kan dia kan nanti kan ada namanya running route. Ada rute larinya kan. Gak sekedar cuman lurus kanan kiri kelar, nggak bisa gitu. Ada rutenya. Nah, jadi kalau baru pertama kali main flag football bisa jadi wide receiver. Nah, ntar tugasnya nangkep bolanya itu. Nangkep bola. Nangkep bola juga gampang, tinggal gini aja. Nangkep bola plak, udah. Oh, yang penting tinggal nangkep bola aja ya. Karena kalau menurut gua kalau misalnya mau coba main jadi defense nih, kalau defense menurut gua yang paling gampang jadi linebacker sih. Linebacker kan karena dia mesti ngekonten nih. Berarti kalau main basket kan ada ngekonten ini kan, konten gitu kan. Konten gitu kalau misalnya lagi zone coverage gitu kan. Nah, itu sama kayak gitu linebacker. Karena kalau jadi cornerback agak sulit ya. Itu harus ngikutin banget WR-nya kalau misalnya man to man coverage atau misalnya zone juga harus jagain zonanya gitu. Jadi kalau gue sih sarannya kalau baru main flag football antara offense jadi wide receiver atau enggak defense jadi linebacker gitu. Oke. Tadi udah dibahas terkait berbagai macam posisi, ada wide receiver, ada cornerback. Nanti sebenarnya akan kita bahas lebih dalam lagi di episode kedua dari Regista 101 terkait episode American Football. Nanti bakal kita bahas lebih banyak lagi. Jadi kayaknya untuk episode pertama kita akan cukup sampai sini aja.
Nanti kita akan bahas lagi di episode kedua, oke? See you.